Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadana bi fadli rabbina wa ilatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Ya sayyidi salatu wassalam alaika ya ra'ufu ya rahim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada penata acara yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk memimpin dan menemani peserta Aswar 2022 dalam diskusi kita yang sangat menarik pada siang hari ini. Sebelum kami melaksanakan atau melanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini, kami mohon kepada para peserta untuk mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan penyamaan pada materi pada pagi hari ini dengan tema atau pembahasan yang sangat menarik sekali mengenai pembinaan remaja dan mahasiswa Wahidiyah. Tentunya pada pagi hari ini saya tidak sendiri. Hari ini kita ditemani pemateri kita, yaitu beliau Ketua Bidang Pembina Remaja dan Mahasiswa Wahidiyah Pusat, yaitu beliau Kiai Nurzoleh Zainal Fanani. Untuk itu dengan segala hormat kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilaiha sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal kurama, para alim wal ulama, para bapak kiai, ibu nyai, wabil khusus kepada beliau Bapak Kiai Haji siapa MT itu? Bapak Haji Samsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Pusat, dan kepada beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Masroh Ihsan Mahin, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Shalawat Wahidiyah, yang kami hormati dan yang kami muliakan, juga segenap pengurus Penyiar Shalawat Wahidiyah di berbagai tingkatan, termasuk para peserta, karena yang hadir ini adalah juga pengurus yang kami hormati dan yang kami muliakan, para panitia,
dan pembawa acara yang kami taati, untuk memanfaatkan dan menyingkat waktu uraian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa wasiyada zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Saya makmum kepada para beliau yang terdahulu. Para peserta yang kami hormati, tadi disampaikan oleh moderator, yaitu Saudara Catur. Materi yang kami sampaikan di sini adalah mengenai bab pembinaan remaja dan mahasiswa. Alhamdulillah, ini kalau di DPP Catur ini adalah anak saya yang pertama, yang kedua adalah Saudara Rudi di Badan Pembinaan Mahasiswa Wahidiyah Pusat. Dia masih single, dia juga ganteng, gagah, dur. Nanti para bapak ibu yang menginginkan langsung saja kepada saya kalau pas di sini. Kalau di Ngawi nanti bisa pada orang tuanya. Mboten usah nyuwun foto panjenengan piyambak sampun sumerep. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang kami hormati, 1 bulan yang lalu, tempatnya juga di sini. Entah apa alasannya, bagi para teman-teman Badan Pembina Remaja Wahidiyah Pusat itu mewawancarai kepada saya tentang rencananya membuat sejarah Badan Pembina Remaja Wahidiyah. Saya tanya kenapa kok saya, katanya teman-teman yang ada di PBRW termasuk saya sendiri adalah salah satu pemainnya, salah satu pelaku sejarah di dalam kegiatan remaja Wahidiyah. Di sini walaupun panjenengan semua tidak ingin tahu, saya sekedar menyampaikan sesuai dengan pertanyaan satu saja dari BPRW yang kami sampaikan nanti, yaitu pertanyaannya diantaranya, sebelum dibentuk BPRW, jadi bukan remaja Wahidiyahnya, sebelum dibentuk BPRW atau Badan Pembina Remaja Wahidiyah, apa yang dilakukan para remaja atau pengurus PSW atau mungkin para tokoh penggerak remaja untuk ikut andil di dalam perjuangan. Itu diantaranya pertanyaan, ada 13 pertanyaan. Terus saya jawab, yang jelas di bidang kegiatan kewahidian dan di dalam pengeterapan pengamalan, loyalitas remaja dulu dengan sekarang adalah sangat berbeda jauh. Dulu remaja, kalau namanya mujahadah itu sebagaimana orang sekarang apabila di hadapannya itu ada sebuah hidangan makanan yang lezat, dia segera datang dan melaksanakan.
Kalau sekarang panjenengan sendiri semua tahu, saya tidak bisa mengatakan. Dalam loyalitasnya dalam PSW begitu juga. Remaja dari berbagai jarak satu sama lain, walaupun itu puluhan kilo, mereka kalau diundang bahkan mendapat informasi, mereka itu sama datang dan kompak. Belum ada HP, belum ada telepon, walaupun banyak dulu belum banyak seperti sekarang mempunyai sepeda motor, semua banyak yang ngontel. Nah kalau sekarang saya tidak tahu, panjenengan sendiri yang melihat. Di bidang mujadah pun juga begitu. Yang menjadi teringat saya sampai sekarang, dulu itu remaja Wahidiyah apabila membentuk usbu'iyah, istilah sekarang usbu'iyah, kalau dulu belum ada istilah usbu'iyah, pokoknya mujadah remaja. Itu para teman-teman yang ada di tingkat kota, kalau sekarang di DPC-nya, itu 1 minggu sebelumnya setiap malam jam 12 malam sampai pagi itu mujadah, menyongsong akan dibentuknya mujadah remaja itu tadi. Kalau sekarang ya panjenengan bersani piyambak. Itu diantaranya perbedaan remaja Wahidiyah dengan remaja sekarang. Alhamdulillah pada saat itu saya barusan ABG, artinya remaja baru gede ya. Selalu didatangi oleh 2 beliau dzurriyyah Romo Kiai Mu'alib Sholawat Wahidiyah, beliau Agus Latif Masjid dan beliau Imam Yahya Malik. Itu tidak ada bosan-bosannya mendatangi kami untuk dibina mengenai tentang masalah kewahidiyahan, tentang masalah sholawat, tentang masalah berorganisasi. Itu hampir 1 minggu itu 2 kali 3 kali beliau itu datang di kabupaten saya. Setelah ngobrol-ngobrol, setelah itu mujadah. Kalau yang ingin diajak pengen lihat film, diajak lihat film sama beliaunya. Ingin rekreasi di pantai juga diajak. Itu beliau waktu mendidik kami di saat usia remaja. Jadi yang saya ambil kesimpulannya, bahwa pembina remaja ini harus bisa mengantar kemauan remaja diarahkan kepada hal-hal yang positif, terutama ke arah hal kewahidian, walaupun karepe remaja itu ora padha karo karepe awake dhewe. Intinya si pembina remaja itu harus rela mengorbankan kehendaknya demi kemajuan remaja itu tadi. Ya mudah-mudahan dengan pertanyaan tadi saya jawab. Kebetulan yang hadir ini juga para pengurus, dan kebetulan juga kalau ada yang menjadi kabit atau kabat BPRW dan BPMW untuk mohon dicerna, mohon dipertimbangkan apa jawaban saya tadi untuk bekal membina para remaja Wahidiyah di era sekarang. Para peserta yang kami hormati, Badan Pembina Remaja dan Badan Pembina Mahasiswa Wahidiyah, kalau sekarang dijadikan satu, Badan Pembina Mahasiswa Wahidiyah. Yang dulu sewaktu saya masih di Kedunglo dulu belum ada istilahnya, ya masih Badan Pembina Remaja Wahidiyah. Memang ada suatu ketika saya itu secara pribadi ditugaskan oleh beliau Agus Latif Masjid
untuk mengkoordinir para mahasiswa-mahasiswa. Kebetulan saat itu saya berada di Malang ikut mertua. Kebetulan yang saya ini adalah putranya Mbah Yai Rohan yang namanya Wiwit, sekarang di Mbak Wiwit yang namanya sekarang di Sleman. Alhamdulillah belum berhasil sampai beliau mendirikan yaitu yayasan itu. Jadi berdirinya Badan Mahasiswa Wahidiyah ini setelah pindah di Pondok Pesantren At-Talib. Nanti kronologinya ceritanya akan bisa dipaparkan oleh Mas Catur sebagai Ketua 1 Badan Pembina Mahasiswa Wahidiyah Pusat. Jadi Badan Pembina Remaja Wahidiyah dan Badan Pembina Mahasiswa Wahidiyah, di samping tugasnya untuk membina remaja dan mahasiswa, Badan BPRW dan BPMW ini juga sebagai wadah pengkaderan bagi penerus perjuangan Wahidiyah di masa yang akan datang, bahkan di masa sekarang. Ini tugasnya Badan BPRW dan BPNW. Kalau tugasnya badan-badan yang lain seperti Badan Pembina Kanak-kanak, Badan Pembina Wanita, sekalipun ada unsur pengkaderan itu tidak sebanyak sepadat unsur pengkaderan yang dilaksanakan oleh BPRW dan BPMW. Ini BPRW dan BPMW. Jadi kalau namanya pengkaderan, otomatis BPRW dan BPMW di sebagai tingkatan ini juga harus mampu mengkader bagaimana para remaja dan mahasiswa Wahidiyah ini bisa menggantikan kedudukan para bapak-bapak, para ibu-ibu yang menduduki di pengurusan penyiar sholawat Wahidiyah. Walau bagaimanapun, panjenengan perhatikan atau tidak, remaja dan mahasiswa yang akan datang ini akan menggantikan kita para orang-orang tua ini. Dulu dengan dawuh Subhanul Yaum Rijal Ghad, ketika saya masih remaja, masih ganteng, ora kaya saiki selek tuwek, dulu ganteng. Saya termasuk idolanya para remaja Wahidiyah di Tulungagung. Tidak punya perasaan seperti bahwa remaja ini akan menjadi pengganti orang tua. Tapi sekarang karena usia sudah tua, 65 tahun, baru terasa bahwa remaja Wahidiyah ini akan menjadi calon pemimpin yang akan datang. Saya teringat dawuhnya Bapak Kiai Zainuddin Tamsir, Gus, anak kula niku mboten kula didik tentang kewahidiyahan. Nggih, pokokipun kula sekolahaken teng PSW. Baik niku bab organisasi, bab mujahadah, bab pengan, pokoke kula sekolahaken teng PSW. Artinya diikutkan, dilibatkan dalam kepengurusan sesuai dengan kemampuan mereka. Terus kula nggih melu-melu kula tasih gadah anak kalih sing dereng rabi. Niku nggih kula tumutaken teng mriki entah dados napa. Nggih mugi-mugi lekne panjenengan kepengin ngoten niki wonten BPMW, BPRW, mungkin badan-badan lintu
lek putra-putra panjenengan kepingin dipun sekolahaken teng BSI monggo mangke saged manggi badan-badan ingkang membetahaken tenaga. Critanipun nggih wonten malih kula pas nderekaken Yai Alwan wonten ing Kampar Pekanbaru niki crita bilih putra kula niki nggih mondok teng PA, tapi sewaktu teng PA niku banyak terlibat kegiatan-kegiatan wonten ing DPP. Alhamdulillah wangsul saking PA niki sumerep pendamelan neng PSW. Terus bandingaken si benten kali si fulan niku nggih tamatan sange PA tapi duking dia mboten ngertos pendamelan teng PSW. Usbuyah mawon boten natos derek. Mila saking nika para bapak para ibu menawi kagungan putra ingkang wonten pondok At-Tahlib mengki disaranaken supados nderek-nderek kegiatan ngiras-ngirus belajar utawi sekolah akan anak atus kang katuraken Yai Zain kala wau. Insyaallah mangke kundur saking pondok At-Tahlib saged bantu panjenengan wonten ing perjuangan Wahidiyah. Para peserta yang berbahagia, malih yang perlu kita sadari sebagai BPRW dan BPMW baik di semua tingkatan, dunia remaja ini adalah dunia kegiatan. Ini dunia kanak-kanak ini dunianya dunia permainan. Wonten kegiatan kata permainan ini kanak-kanak ini seneng. Wonten kegiatan, wonten acara kok wonten kata kegiatan-kegiatan kados kegiatan pun para remaja nikulah dunia remaja, dunia kegiatan. Dunia kegiatan wonten ing Indonesia ini tidak sama dunia kegiatan-kegiatan yang ada di luar negara. Alhamdulillah di Indonesia masih banyak yang bebas. Nah, dunia kegiatan-kegiatan para remaja dan mahasiswa ini kepada para kabid dan kabat remaja dan mahasiswa di berbagai tingkatan harus pandai-pandai mengemas kegiatan-kegiatan remaja dan mahasiswa dibentuk suatu kegiatan yang mengarah kepada penyiaran dan pembinaan di samping kegiatan-kegiatan yang sudah dibakukan oleh PSW. Kula niki sering mendapat laporan dari daerah-daerah remaja iki kok ngeten-ngeten, mahasiswa iki kok ngeten teng daerah kula. Yang intinya kurang berjalan dan boten usah bahas kabitnya atau kabatnya. Lek ne masalah bahas malah kabit dan kabatnya tentang BPRW BPMW tidak usah kita bahas, laporkan saja secara batiniah pada beliau mu'alif radhiyallahu an, nanti beliaulah sendiri yang akan memberikan tarbiyah. Niki kula saranaken ngoten kanca-kanca remaja teng daerah. Sampeyan mengko lek ngandani kabit atau kabat sampeyan malah salang surup bisa sampeyan ku diketing, akhirnya kegiatan sama kegiatan BPRW BPM sampeyan di cancel terus. Jadi tidak usah dilaporkan, dibahas di sini menawi kabit dan kabat, cukup dilaporkan kepada beliau mu'alif nih lek kabit kabat. Mudah-mudahan kabit dan kabat BPRW dan BPM yang ikut acara ini setelah acara aswar pada hari ini benar-benar nanti akan mendapatkan tarbiyah yang istimewa, tarbiyah yang khusus dari beliau mu'alif radhiyallahu ta'ala anhum. Para peserta aswar yang kami hormati, struktur
BPRW ini adalah sebagaimana masa khidmahnya, yaitu 5 tahun sebagaimana DPC, DPW, DPP. Namun untuk BPMB ini masa khidmahnya bisa 5 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 1 tahun, melihat kondisi para pengurus BPMB setempat. Kok beda dos pundi? Sebabipun pengurus BPMB itu kebanyakan dari mahasiswa yang berkuliah di daerah tempat setempat. Saupami Mas Catur niki kuliahipun wonten Jombang, dados pengurus BPMB wonten Jombang. Keranten Mas Catur tidak selamanya di sini, mungkin di sini hanya 2 tahun atau 1 tahun, jadi bisa tidak 5 tahun, 2 tahun atau 3 tahun jadi pengurus BPMB itu. Dan pengurus BPMB, pengurusnya itu tidak harus seorang yang masih berstatus mahasiswa. Sekalipun bapak-bapak, ibu-ibu sing ketoke kok enom, energik dan berpengalaman, itu bisa dijadikan pengurus BPMB. Mungkin kalau bapak yang dipilih itu bapak ibu yang sudah berkeluarga, mungkin masa khidmahnya ya jangan 2 tahun 3 tahun, harus 5 tahun karena domisilinya adalah di tempat dia berkhidmah. Ini BPMB. Nah, pengurus BPMB itu tidak harus mahasiswa yang bertempatan di PSW-nya itu. Contohnya si A itu kuliahnya di Malang, terus di sana lama sekali. Dia bisa dijadikan pengurus, walaupun dia rumahnya Malang, asal dia kuliahnya di Malang, walaupun rumahnya Jombang kan, itu bisa dijadikan pengurus. Maka hubungan dengan itu, BPMB itu ada kelonggaran atau ada dispensasi bahwa kepengurusan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak itu. Jadi kalau jadi pengurus BPMB itu tidak harus mahasiswa yang ada di daerah panjenengan, yang di daerah setempat. Ini BPMB. Bisa diambilkan dari daerah yang lain. Asal mahasiswa tadi kuliahnya di tempat panjenengan, di daerah panjenengan. Ini masalah struktur Badan Pembina Mahasiswa Wahidiyah. Untuk BPRW disiap sebagaimana yang sudah masalah tugas pembinaan ini sekitar pada tahun 1998 sesuai dengan SK itu mendapat tugas lagi, yaitu untuk memanage satuan tugas di bidang ketertiban dan keamanan penyiar sholawat wahidiyah yang istilahnya sekarang ini yaitu Satgas PSW. Jadi Satgas PSW itu yang berhak memanage ini adalah BPRW. Lek ne pusat nggih BPRW pusat, lek ne wilayah nggih BPRW wilayah, lek ne cabang nggih BPRW cabang. Ini mendapat tambahan tugas yaitu memanage satuan tugas penyiar sholawat wahidiyah
di bidang ketertiban dan keamanan kegiatan penyiar sholawat wahidiyah. Alhamdulillah, Satgas sekarang sudah banyak di daerah-daerah itu membentuk. Yang terakhir kemarin itu saya mengikuti itu di cabang Purwodadi, itu sekaligus tanpa latihan itu dilantik. Dan juga kalau Jawa Tengah itu yang paling banyak adalah Sukoharjo, itu satgasnya itu kalau nggak salah jumlahnya 20, dia minta diklat lagi ingin merekrut satgas yang jumlahnya 40 personil, ini Sukoharjo. Jadi Jawa Tengah dan Jawa Timur ini sekarang maju Jawa Tengah di bidang satgas. Yang mudah-mudahan kalau memang kebetulan dari DPW Jawa Timur yang membidangi hadir, ini bisa nanti untuk melaksanakan sebagaimana DPW Jawa Barat. Apa hadir ini? Mbah Iksan Maruf? Nggak hadir ya. Saya mendengar sekarang kabitnya Mbah Iksan Ma'ruf ya. Para hadirin hadirat yang kami hormati, waktu saya sampai jam 1 jam 2 setengah 10, ini masih jam 9 kurang. Para hadirin hadirat yang kami hormati, sekitar tahun 1982 Badan Pembina Remaja Wahidiyah Pusat itu mengadakan upgrade remaja yang penutupannya upgrade-nya itu di dalam beliau mu'alif di sebelah utara masjid. Di saat itulah keluar dawuh beliau mu'alif sholawat wahidiyah, berjuanglah wahai remaja, jangan takut aku di belakangmu. Itu bisa untuk memotivasi para remaja. Jadi dawuh itu saya menyaksikan sendiri dan mendengarkan sendiri. Kebetulan saat itu saya masih menjabat masih menduduki mendapatkan amanah di Sekretaris 1 Badan Pembina Remaja Wahidiyah Pusat. Itu dawuh munculnya pada tahun itu. Jadi kan banyak di kalender PSW, mungkin di YouTube ya, dawuh Mbah Yai disampaikan itu, berjuanglah wahai remaja, jangan takut aku di belakangmu. Yang terakhir, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, yang harus perlu disadari, yang sesadar-sadarnya, artinya bukan sadar mekor ngerti, yang sesadar-sadarnya, entah panjenengan istilahkan terus pundi. Kegiatan remaja dan mahasiswa tidak bisa terlepas sedikit pun dari dukungan moral maupun material, perhatian saking panjenengan semua sebagai orang tua pengamal sholawat wahidiyah. Lek tentang organisasi remaja mahasiswa ini tanggungannya pembinaannya dari BPRW dan BPMW. Maka kalau bapak ibu panjenengan sedaya niki putra putrinya yang sudah menginjak di masa remaja, kok tidak cepat-cepat diikutkan, dibina mengenai tentang kewahidian, sehingga kedepannya buta dan tidak mengerti perjuangan, sehingga perjuangan wahidiyah akan datang menjadi kurang baik. Ini disebabkan oleh para bapak, para ibu
di usia sekarang pun bangga dados pengamal napa malih gadah putra. Manjan bayi iki ditangkleti kalih Mbah Yai. Pak Zaini putrane sampean kok ate mujadah apa durung niki kanak-kanak pun ngendelaken nek dielingaken Nyai Tati. Wis remaja nggih ngoten. Pak Zaini ganti pas natur Pak Nur Muhammad dateng Pak Zaini. Pak Zaini terus pundi putra panjenengan pun derek remaja dereng. Lah niki harus peduli khususnya BPRW dan BPMW peduli melihat kepada para bapak, para ibu yang punya putra seusia di masa remaja, yang mahasiswa ini supaya selalu dipantau. Ini adalah tugasnya BPRW, BPMW. Pesan saya jangan masa bodoh. Ini akibatnya fatal sekali. Para hadirin hadirat, karena mungkin masih ada tanya jawab dan ada informasinya dari seksi acara tadi, ada apa istilahnya, bedah kasus problem solving BPMW ya. Nanti akan panjenengan derek mecahaken permasalahan menika. Kula kinten sebagai kata pengantar yang sehubungan dengan Badan Pembina Remaja dan Mahasiswa Wahidiyah, saya hanya dapat menyampaikan itu saja. Mudah-mudahan semua bisa bermanfaat bagi perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Diakhiri apa sampai diakhiri? Enggak, saya diakhiri. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih sebelumnya atas penyampaian materi mengenai pemahaman daripada pembinaan remaja dan mahasiswa Wahidiyah. Yang selanjutnya kami persilahkan kepada para peserta untuk bertanya, baik dari peserta laki-laki maupun perempuan. Silakan, yang pertama kami persilahkan kepada peserta laki-laki untuk mengajukan pertanyaan yang terkait dengan pembinaan remaja dan mahasiswa Wahidiyah. Sebelum bertanya, mohon disebutkan nama dan asal PSW-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahril Wahid. Saya mau bertanya, upaya apa yang diupayakan atau dilakukan oleh BPRW atau BPMW pusat untuk membangkitkan semangat para remaja atau mahasiswa dalam perjuangan, yang mana upaya tersebut dapat mengimbangi kegiatan atau ormas-ormas yang berada di luar sana. Cukup sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Bahril Wahid mengenai upaya dari BPRW maupun BPMW yang selama ini sudah dilakukan untuk membangkitkan semangat para remaja di kalangan khususnya remaja Wahidiyah dalam berjuang atau mengikuti perjuangan sholat Wahidiyah ini, karena di luar sana banyak sekali keorganisasian-organisasi pemuda maupun kemahasiswaan yang juga mempunyai kegiatan yang sangat banyak sekali dan lebih bervariatif lagi. Jadi intinya bagaimana upaya dari BPRW dan juga BPMW dalam mengatasi masalah tersebut, terutama di dalam membangkitkan semangat para remaja dan mahasiswa Wahidiyah dalam perjuangan. Kepada beliau kami persilahkan.
Terima kasih. Sebetulnya sudah banyak usaha-usaha yang dilaksanakan oleh BPRW dan BPMW, di antaranya ya perkemahan kubro, di antaranya turba-turba ke daerah-daerah. Bahkan di bulan Ramadan ini BPRW dan BPMW pusat telah sepakat akan safari Ramadan, istilahnya silatwil, silaturahmi pada wilayah. Ini sudah dikonsep dan sudah ditata siapa petugasnya dan titik-titik mana yang akan ditatangi. Itu diantaranya usaha daripada BPRW dan BPMW pusat untuk membangkitkan semangat para remaja Wahidiyah dan mahasiswa Wahidiyah. Namun perlu diketahui bahwa semangat ini tidak timbul di hati seseorang dengan sendirinya. Kalau siapa saja orangnya ingin bersemangat, ini harus selalu berlomba-lomba melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berlomba-lomba melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa akan timbul semangat dan niat ikhlas yang murni. Jadi kunci pokoknya adalah di seseorang yang selalu melaksanakan taat atau lillah, inilah nanti akan timbul semangat yang asli, boten semangat-semangatan tok. Jadi intinya itu. Maka beliau mu'alif sholawat Wahidiyah waktu peresmian masjid di Gundang Legi, yang kebetulan tokohnya ini Bapak Noto, cerita-cerita Bapak Noto itu hasilnya masjid begini-begini. Akhirnya beliau dawuh akwasabab mujahadatukum, sebab yang paling kuat adalah mujahadah. Maka tadi depan saya sampaikan, remaja dulu itu bisanya kompak dan semangat karena mujahadah. Jadi harapan saya para remaja Wahidiyah, mujahadah itu ojo dilakoni kok, jadikan suatu kelakuan. Jadi lek nglakoni tok Allah majawa itu entek pun, tapi lek kelakuan jarin wong kelakuane mabuk tok, setiap hari mabuk. Tapi kalau orang dikatakan wong kelakuan saya mujahadah, berarti di setiap saat dimanapun kita mujahadah. Ini namanya kelakuan. Jadi jangan sampai hanya sekedar dilakukan saja mujahadah ini, kalau bisa ditingkatkan mujahadah ini menjadi suatu kelakuan dalam arti yaitu taat atau lillah tadi. Insya Allah semangat ini nanti akan timbul dengan sendirinya. Ngoten Mas nggih. Nggih. Ampun matur. Mungkin ada yang perlu ditambahi dari Barir atau cukup? Karena kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan dari perempuan, barangkali ada, monggo silahkan. Jangan lupa disebutkan nama dan asal delegasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari dari BPRW Pusat. Kemarin saya menyimak materi kedua dari Kiai Zainuddin Tamsir, bahwasanya pembinaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pembinaan secara khusus dan pembinaan secara umum. Nah, pertanyaan saya, jikalau ada suatu remaja, dia bisa membina
itu secara khusus dia bisa mengajak orang lain, dia bisa membina suatu pengamal dengan baik, tapi dia tidak bisa membina dirinya sendiri atau membina secara umum. Dia tidak bisa karena mungkin dari akhlaknya masih kurang, mungkin dari apanya masih kurang, seperti itu. Terus yang jadi pertanyaan, apakah tanggapan Kiai terhadap remaja yang seperti ini? Terus yang kedua, dari diri saya sendiri kan, kalau mondok di sini kan masih lancar, kalau bukan masih lancar, kayak masih aktif jika mengikuti organisasi yang ada di PSW. Sedangkan nanti atau tahun ini saya akan pindah ke tambak beras. Nah, di dalam benak saya ini, saya masih ingin berkhidmah kepada perjuangan-perjuangan yang ada di PSW. Dengan tanggapan seperti apa Kiai untuk keinginan yang besar saya ini? Padahal saya sudah berjarak jauh dari pusatnya. Gimana Kiai? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Saudari Dinda Lestari sebagai delegasi dari BPRW Pusat. Ini ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan pembinaan ataupun penyiaran, ini sebenarnya juga masuk. Artinya dia itu mampu membina orang lain, tapi kalau mengaca dirinya sendiri, dilihat dari kondisinya sendiri itu dia merasa pesimis atau insecure bahasanya anak sekarang. Karena memang mungkin kurang pantas atau kurang sesuai dengan apa yang disampaikan. Tapi dia mampu atau punya kekuatan atau punya kemampuan untuk mengajak sekaligus membina orang lain, tetapi dalam dirinya itu dia merasa masih ada kekurangan dan ketidakpatutan untuk mengajak orang lain tersebut, disebabkan karena mungkin akhlaknya kurang baik, ilmunya kurang memadai dan lain sebagainya. Ini mohon tanggapan terkait hal tersebut. Monggo Kiai. Ya, kebetulan misanan saya dari istri saya itu juga pemabuk, juga pencandu sabu-sabu. Namun dia sregep menyiarkan dan banyak sekali yang didapatkan sehingga akhirnya mengamalkan sholawat wahidiyah. Bahkan ada yang jadi pengurus, yang jadi ikut-ikut, kalau nggak salah aslinya Malang dan sekarang domisilinya di Blitar. Kalau yang dari Jakarta sudah namanya Jati, itu adalah murid salah satu di antara keponakan saya. Tapi mujahadahnya panjenengan doyo kinten nggih kawon. Mujahadah niku wanteng sila mboten tahu obah sikilit sembujuk niku mboten tahu. Pokokipun mujahadah kuat top. Niki ponakan saya. Itu juga baik tapi tidak baik. Maka diibaratkan jadi manusia jangan seperti lilin. Lilin itu dapat menyinari orang lain tapi dirinya sendiri mati. Gitu. Lilin kalau dinyalakan sekitarnya padang. Tapi akhirnya dirinya lilin itu mati. Maka kalau saya menanggapi hal yang semacam itu, ya selama dia itu tidak keterlaluan, artinya itu ya berbuatnya itu masih sewajar-wajar saja, jangan sampai diperingatkan nanti akhirnya akan timbul salah paham, dimujahadai saja. Itu banyak kejadian semacam itu, bahkan ada juga di daerah panjenengan. Untuk Dinda Lestari, saya biasa kenalan, sebab saya sudah kenal, itu anggota BPRW Pusat.
juga sebagai satgas. Ini Sri Kandinya satgas nih, Dinda Lestari. Asalnya itu juga dari jauh luar Jawa, yaitu Sumatera. Juga kalau bapak-bapak bukan ibu-ibu, nanti yang menginginkan Ananda Dinda Lestari bisa hubungan dengan saya. Dia masih berkuliah. Cuma harapan saya diusahakan bagi para remaja dan mahasiswa Wahidiyah Putri, lek golek bojo sok usahakno sing pengamal sholawat Wahidiyah. Sebab ngeten, banyak kejadian anak-anak tokoh-tokoh Wahidiyah yang putri dinikahi karo remaja putra sing duduk pengamal sholawat Wahidiyah, sadurunge lamar sanggup nggih kula nderek, ya boleh anak panjenengan nanti ikut kegiatan Wahidiyah. Tapi ternyata setelah berkumpul ikut mujadah keluar dari rumah saja tidak boleh, karena kita memahami wong lanang itu sebagai imam. Maka dari itu harapan saya, sangat berharap kepada para remaja putri dan kepada para bapak-bapak yang punya anak putri, diusahakan untuk mencarikan suami itu podo pengamale ngoten pena. Untuk Dinda Lestari kalau nanti pindah ke Tambak Beras, walaupun secara lahir zaman tidak bisa mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan yang ada, karena panjenengan di Tambak Beras ini juga mengisi bidang yukti, yaitu Thalabul Ilmi, sama-sama yuktinya sama juga di bidang organisasi. Nah ini kita memakai takdimul aham fal aham. Kalau mungkin ahamnya di Tambak Beras dulu, Tambak Beras, karena itu panjenengan masih masa kuliah, masa sekolah, nanti setelah kuliah selesai panjenengan bisa mengambil takdimul aham fal ahamnya untuk ikut di kepengurusan penyiar sholawat Wahidiyah walaupun bertempat di mana saja. Tadi kalau saran saya sebagai kabid dalam bidang yukti kulati hakim kokoh Thalabul Ilmi, saya mendukung kalau sampean di Tambak Beras, namun secara hubungan batiniah kepada teman-teman, kepada perjuangan, utamanya kepada beliau mu'alif radhiyallahu an, jangan ditinggalkan. Dan sekali-kali kalau ada waktu liburan di Tambak Beras, panjenengan bisa bersilaturahim kepada BPRW pusat atau BPNW pusat. Itu saran saya untuk sementara, Mbak Dinda. Sampun cekap, Dinda. Barangkali masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, setelah ini kita akan lanjut dengan pembahasan problem solver atau problem solving di daerah. Oke, masih ada dari belakang dulu tadi, dari yang belakang dulu. Nanti setelah ini masih kita lanjutkan diskusinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suroso, utusan dari DPC PSW Kabupaten Kudus. Sekedar mungkin curhat nggih, melaporkan insya Allah di Kudus nanti pada tanggal 17 April kami akan melaksanakan acara Ramadan Camp atau pesantren kilat. Nah, di dalam kegiatan Ramadan Camp nanti, semoga nanti pada saat kerawaan tim Silatwil dari pusat nanti bisa ada pembinaan kepada kami, terutama kepada Satgas dan calon Satgas. Kami dari DPC Kabupaten Kudus pada masa khidmah kali ini punya target mempunyai 20 anggota Satgas. Pada saat ini
anggota kami yang pada awalnya terbentuk yaitu 8 anggota. Dari 8 anggota itu 2 disaut sama wilayah yang potensial. Alhamdulillah bermanfaat sekali dari hasil pembinaan di Kudus, langsung ditarik ke wilayah 2 orang. Berarti masih ada 6. Nah, ternyata ada penyusutan lagi. Satunya setelah lulus dari sekolah kuliah ke PA, anggota Satgas juga. Satu lagi pindah ke luar Jawa. Alhamdulillah di sana juga berkhidmah di PSW sebagai anggota BPRW di wilayah Lampung. Alhamdulillah. Dan juga gigih di sana dari apa yang belajar di daerah kami. Yang satunya lagi kurang aktif. Jadi kita masih punya 3 yang aktif kami laporkan dari 8. Nah, insya Allah nanti kami akan mencoba untuk menambah dari pendekatan kami kepada rekan-rekan remaja, walaupun mungkin sudah bapak-bapak, paling tidak mungkin ada 3 atau 4 anggota yang insya Allah nanti akan kami rekrut sebagai anggota Satgas secara bertahap. Semoga pada masa khidmah kami ini bisa mencapai minimal 20 anggota Satgas. Mohon doa restunya Kiai. Yang kedua, perkenalkan saya sebagai Ketua Badan Pembina Mahasiswa Jawa Tengah. Niki melaporkan juga. Insya Allah kami beberapa sehabis Lebaran, kemungkinan sehabis Ramadan, kami akan mencoba untuk bersilaturahim kepada DPC PSW Kabupaten Semarang. Pada sebelum itu kami sudah ada komunikasi dengan salah satu mahasiswa dan juga pengurus BPMB di wilayah yang berdomisili kuliah di Semarang. Nah, di situ kami akan mencoba mendorong untuk DPC Semarang itu membentuk BPMB wilayah cabang Semarang. Karena di situ potensial sekali, banyak kampus, banyak mahasiswa. Saya yakin mungkin beberapa dari ratusan atau ribuan mahasiswa itu ada pengamal wahidiyah yang mungkin tidak terdeteksi oleh kita. Dengan rencana kami untuk membentuk BPMB di cabang itu, nanti akan ada sinergi dari cabang dan wilayah untuk mengelola mahasiswa wahidiyah di Semarang. Niki mohon dukungan dari Gus Catur untuk kita menggodok nih Gus. Ngapunten. Dari tanggapan DPC Semarang itu mungkin nyuwun sewu awalnya agak pesimis. Jadi loh, Semarang ini tidak ada mahasiswa nih. Saya bilang kepada salah satunya, "Bon, gini aja, yang penting ada 1 mahasiswa saja, siap saya bentuk. Ini bibit ini ibaratnya bibit jagung. Kita punya jagung. Jagung ini akan tetap menjadi jagung kalau tidak kita tanam. Akan menjadi bibit saja. Nanti kalau kita ada tanam akan tumbuh. Ini kita berikan semacam kepada teman-teman saya di situ. Yang kedua, ketiga ini saya nggih niki rada lagi. Untuk pembinaan remaja, karena remaja ini adalah dunia kegiatan. Ini sedikit mungkin sharing atau masukan kepada pusat. Mungkin kami di wilayah, di daerah kesulitan atau tidak punya ide-ide kegiatan-kegiatan yang menarik untuk remaja. Ya, ini kami mohon kepada BPRW atau BPPN pusat mungkin bisa membentuk semacam kurikulum pembinaan remaja atau rancangan model kegiatan yang nanti bisa diadopsi oleh cabang untuk diaplikasikan di daerah masing-masing. Dan mungkin juga kalau bisa untuk pengurus cabang nanti bisa diadakan semacam pelatihan-pelatihan untuk menjadi tutor-tutor di dalam kegiatan kewahidian. Mungkin semacam apa istilahnya ya, pelatihan untuk game ice breaking mungkin semacam itu. Jadi
Mungkin kita sudah bisa melihat di YouTube atau apa, tapi kalau tidak mendapatkan pelatihan secara langsung mungkin untuk praktek agak susah. Jadi mungkin semacam itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Yai dan pengurus BPRW Pusat. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadikan perkembangan bagi kami di daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan juga sesuatu yang diberikan yang menjadi oleh-oleh dari daerah ke pusat. Yang selanjutnya karena ini sifatnya tadi belum pertanyaan, mungkin masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki nama saya Ahmad Zainul Abidin, delegasi dari BKKWP Jombang, BKKWP Pusat. Di sini saya mau menanyakan atau bertanya kepada Yai. Saya di sini memiliki anak saya di sini ada 3 Yai yang mondok di BA. Berhubungan dengan anak saya tadi tertarik dengan dawuh Yai kalau punya anak di sini kalau bisa juga diikutkan atau belajar di kePSU-an di BPRW. Nah, untuk itu saya sebagai orang tua ingin sekali bila mana nanti anak saya ini istilahnya hijrah ke Jombang, ke rumahnya, ini bisa membawa ilmu dua-duanya, baik ilmu agama juga ilmu kePSW-an, khususnya di BPRW. Lah yang saya tanyakan yaitu Yai, bagaimana bisa memasukkan anak saya di kePSW-an belajar di BPRW? Apakah ada umur itu misalkan maksimal minimal berapa? Karena sekarang anak saya yang satu ini tahun depan sudah mahasiswa dan yang satunya tahun depan ini masuk ke SLBA. Apakah di usia itu atau di jenjang pendidikan itu ini bisa masuk di BPRW apa tidak? Nah, nanti kira-kira persyaratannya apa? Karena saya ingin sekali untuk melibatkan anak saya itu agar bisa menguasai atau memiliki ilmu kePSW-an khususnya di BPRW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Jadi yang tanyakan kepada beliau Kabid yakni terkait persyaratan agar putra atau putrinya bisa masuk di kepengurusan BPRW maupun BPMB Pusat. Ini apa saja? Monggo tanggapannya Yai. Alhamdulillah persyaratanipun boten wonten, pokoknya gelem ya. Lekne ingin dilibatkan niki panjenengan mangke secara pribadi mantun ngenten manggi Pak Catur menika Ketua Badan Pembina Mahasiswa, terus Bapak Nur Muhammad menika sebagai Ketua Badan Pembina Remaja Wahidiyah, nanti akan dikondisikan. Sementara ini informasi anak pondok yang ikut di kegiatan DPP ini diperbolehkan asal kegiatannya itu di lingkup atau di DPP. Tapi kalau di luar DPP ini masih memerlukan beberapa izin. Diperbolehkan tapi masih membutuhkan beberapa izin. Nanti seandainya putra panjenengan dados anggota pengurus BPRW atau BPMW saged, tapi kegiatanipun apabila BPRW dan BPMW teng kantor niki, tapi di luar kantor niki mboten angsal sementara ini kalian pengurus. Jalur estri Pak, jalur kali estri.
Ngoten Pak Catur ini nanti ditindaklanjuti. Barangkali mungkin masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukari, delegasi dari Kota Batu. Yang ingin saya tanyakan adalah kiat-kiat membentuk badan mahasiswa baru. Karena umumnya organisasi mahasiswa ini kan lingkup daerah perkampusan, sedangkan di daerah kami ini belum ada kampus. Jadi mohon petunjuk untuk membentuk organisasi yang mahasiswa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin menanggapi. Bapaknya dari daerah mana, Pak? Ini Batu. Terima kasih dan mohon izin Yai sebelumnya untuk menanggapi dari apa yang menjadi pertanyaan dari bapaknya tadi. Ini terkait pembentukan dari BPMW. Memang BPMW itu idealnya adalah bertempat di daerah perkampusan karena memang nanti yang menjadi objek atau sasaran kita dalam perjuangan adalah pembinaan di kalangan para mahasiswanya. Karena kalau di luar mahasiswa itu nanti masuknya dalam ranah BPRW, yang itu mungkin lebih umum dan lebih kompleks lagi. Tetapi memang BPMW ini bisa berdiri di daerah yang memang tidak ada kampusnya. Atau yang pertama kemungkinan terbentuknya adalah di daerah yang ada kampusnya, yang memang di situ sebagai domisili dari para mahasiswa. Kalau tidak memungkinkan ada kampus, yang kedua yaitu ketika di suatu daerah tersebut ada para mahasiswanya. Jadi para putra putri pengamal yang di situ juga sebagai mahasiswa, maka karena memang tidak memungkinkan membentuk BPMW diambilkan dari kampus-kampus yang ada di kota tersebut, maka BPMW juga bisa dibentuk dari putra-putri pengamal yang berstatus sebagai mahasiswa. Artinya tetap bisa pembentukan BPMW meskipun di daerah tersebut tidak ada kampusnya. Siapa yang nanti akan menjadi anggotanya? Yaitu diambilkan daripada para mahasiswa dan mahasiswi yang utamanya adalah putra dan putri dari pengamal sholat wahidah itu sendiri. Karena apa? Karena lebih utama dalam tugas kita di BPMW yaitu melakukan pembinaan. Agar apa? Agar dalam masa mahasiswa ini tetap aktif di dalam perjuangan. Karena apa? Biasanya ketika tidak ada pembinaan di jenjang mahasiswa, kalau hanya umum sebagai remaja saja, maka perhatian kepada mahasiswa ini kan sebenarnya khusus, berbeda dengan mahasiswa yang lainnya. Mungkin mereka dalam segi kegiatannya juga berbeda, kesibukannya juga berbeda, kemudian apa yang ditawarkan dalam bentuk kegiatan berbeda. Makanya BPMW ini sebenarnya hanya sebagai jembatan saja agar apa? Agar pembinaan di kalangan para mahasiswa ini tetap aktif atau tetap berjalan. Dengan harapan atau ending atau goalnya nanti apa? Setelah selesai kuliah tetap aktif di perjuangan Wahidiyah. Karena biasanya apa? Kalau masa 4 tahun kuliah umumnya ini kok terhenti, tidak pernah melakukan kegiatan aktif di PSW atau di kewahidiyaan, nanti bisa dimungkinkan dan sangat kemungkinan besar nanti akan putus sampai situ juga. Sehingga kedepannya itu lebih fokus kepada pekerjaannya, lebih fokus kepada yang lain-lainnya atau sesuai dengan jurusan kuliahnya. Makanya pembentukan BPMW itu tetap bisa berjalan atau bisa dibentuk meskipun tidak ada kampus di wilayahnya, tetapi anggotanya diambilkan dari putra-putri pengamal yang berstatus mahasiswa. Mungkin seperti itu. Ada perlu tambahan Bapak? Pripun, cukup? Nggih. Kalau memang nanti memang sudah bersedia atau memang ada putra-putri pengamal nanti dari daerahnya kok memang ada yang status mahasiswa, nanti kami siap dari pusat dan wilayah untuk pembentukan di daerah tersebut. Kami bantu seperti itu. Kalau memang tidak ada tanggapan, mungkin yang terakhir yang kami lontarkan atau kami ajukan pertanyaan, kami persilahkan kepada yang putri. Ada, barangkali masih ada. Silahkan, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasya dari delegasi Badan Pembina Remaja Wahidiyah Pusat. Ngapunten Yai, niki ada sedikit cerita. Kan ada seorang pengamal. Pengamal niku membuat suatu kelompok dan mengajak untuk terus-menerus bermujahadah nonstop dan hingga terus-menerus hingga dia itu enggak bekerja gitu. Lalu seiring berjalannya waktu, beliau itu mempunyai anak dan dipondokkan. Terus pas di pondoknya itu ternyata dia ada kendala biaya dan akhirnya dia itu boyong karena orang tuanya itu tidak bekerja. Apakah hal tersebut itu merupakan penyelewengan? Sikap kita sebagai remaja Wahidiyah yang tahu akan hal tersebut bagaimana? Pun terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini minta tanggapan dari Bapak Kiai terkait bagaimana tanggapan tersebut atau kejadian tersebut, penyelewangan dari para remaja ataupun kelompok-kelompok yang memang mengatasnamakan Wahidiyah tapi memang mungkin secara ajaran dan bimbingan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kita maklumi bersama, seperti itu. Monggo tanggapannya Yai. Di Wahidiyah itu karena dalillah billah li rasul bi rasul sampai takwa subhanal fa'fal anfa. Orang itu terus menerus orang ninggali pekerjaan, ini berarti kan meninggalkan bidang yukti. Jadi saya tidak mengatakan penyelewengan. Yang jelas kalau terus menerus apik mujadah tidak harus silo, masuk ke kantor, masuk waktu macul bisa saja bermujadah untuk bekerja mengisi bidang yukti. Itu bukan termasuk penyelewengan, panjenengan artikan sendiri. Lah untuk anak sehingga anaknya tidak mampu memondokkan terus boyong dan ini bisa bermusyawarah dengan para pengamal sekitarnya atau setempat seyukjanya bagaimana. Memang setahu saya banyak pengamal-pengamal itu yang ahliya, tapi banyak juga yang kurang peduli tentang pendidikan yang kurang dirasakan oleh putra-putra pengamal. Jadi kalau saat waktunya BPRW dan DPMW bisa peduli terhadap anak yang tidak mondok lagi karena kurang biaya, ini bisa dirintis. Mungkin bisa juga untuk DPC yang lain apabila ada anak pengamal yang kurang mampu dalam masalah pembiayaan, bisa nanti urunan atau bagaimana untuk ikut membantu melaksanakan selesainya thalabul ilmu tadi. Insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada pengurus BPRW dan di BPMB, anak yang panjenengan maksud akhirnya tidak menerus pondok nanti akan ditindaklanjuti, akan diperhatikan. Terima kasih untuk sementara. Itu mungkin sudah cukup ya tanggapan dari Bapak Yai tadi. Terima kasih kepada para peserta semuanya atas antusiasnya sampai sekarang ini. Tidak terasa kita sudah memulai waktu yang terakhir atau kita akhiri diskusi dengan tema pembinaan remaja dan mahasiswa Wahidiyah pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para peserta. Dan terutama kami ucapkan terima kasih banyak kepada beliau narasumber yang telah memberikan pemateri maupun wawasan baru pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak semuanya kami ucapkan dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya kita lanjutkan pada acara problem solver atau nanti kita akan
berusaha atau belajar secara bersama-sama untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada atau yang terkait dengan remaja maupun mahasiswa. Untuk itu kami harap kepada kelompok Oke, terima kasih. Kami ralat. Jadi setelah ini memang nanti ada problem solver atau pemecahan masalah-masalah yang terkait atau yang ada di kalangan kita yang nanti akan dipecahkan secara berkelompok. Namun karena waktu untuk melanjutkan materi yang kedua ini kurang 5 menit, maka untuk permasalahan atau problem nanti akan langsung di-share melalui grup peserta Aswar yang telah terbentuk. Semuanya sudah masuk grup ya? Nanti langsung saja di share untuk ketentuannya dan permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu. Yang putra barangkali ada yang ikut membantu membagikan permasalahan atau problemnya dari panitia, karena yang putri ini sudah dibagikan. Sudah masuk. Oh itu dalam bentuk print out-nya sudah ada. Untuk kelompok 1, 2, dan 5, 1, 2, 4, 5 ini pakai kasus yang pertama atau permasalahan pertama, mungkin di situ nanti sudah ada. Untuk yang kelompok 3, 6, 7, dan 8 nanti menganalisa atau memecahkan kasus yang nomor 2. Saya ulangi sekali lagi, jadi untuk kelompok 1, 2, 4, dan 5 nanti memecahkan permasalahan yang pertama atau kasus yang pertama. Adapun kelompok yang nomor 3, 6, 7, dan 8 nanti menganalisa dan memecahkan permasalahan yang nomor 2. Itu nanti bersama dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompoknya, untuk kelompok 1, 2, 4, dan 5 memecahkan permasalahan nomor 1 yang pertama. Adapun kelompok 3, 6, 7, dan 8 nanti memecahkan permasalahan yang nomor 2. Setelah ini berkumpul dengan kelompoknya setelah materi setelah ini. Alhamdulillah, karena materi yang pertama atau sesi yang pertama mengenai materi pembinaan remaja dan mahasiswa ini sudah kita akhiri dan juga sudah berakhir, maka yang selanjutnya kita akan melanjutkan pada materi yang kedua,
yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Muhammad Zainul Arifin, Sarjana Pendidikan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiaran Sholawat Wahidiyah bidang keorganisasian, dengan menyampaikan tema praktek administrasi. Untuk itu kepada beliau dengan sepenuh hormat kami haturkan. Mohon maaf kami ralat karena pemateri yang selanjutnya ini masih dalam proses perjalanan ke tempat acara di sini. Maka acara yang selanjutnya yaitu langsung problem solver atau memecahkan masalah-masalah yang telah dibagikan kepada para peserta semuanya. Untuk itu dengan segala hormat kami mohon untuk kepada para peserta berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan permasalahan yang ada. Adapun pembahasan atau pemecahan masalah kali ini akan didampingi langsung oleh beliau Kiai Nur Soleh Zainal Fanani. Sekali lagi kami beritahukan untuk kelompok 1, 2, 4, dan 5 nanti memecahkan permasalahan yang pertama. Adapun kelompok 3, 6, 7, dan 8 nanti memecahkan permasalahan yang kedua. Sekali lagi dengan segala hormat kami berharap untuk segera berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk kemarin.
kami beritahukan untuk waktu diskusi dari masing-masing permasalahan yaitu 10 menit. Waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing kami berikan waktu 10 menit. Setelah itu nanti oleh panitia diberikan waktu 3 menit untuk mempresentasikan atau menjelaskan mengenai hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Sekali lagi kepada peserta yang